Film ini berlanjut ketika Usagi habis pulang dari berburu. Dirinya tidak sengaja melihat Arisu yang terbaring di tengah jalan. Akan tetapi pada saat si Usagi ingin membantunya, entah kenapa justru Arisu mengatakan bahwa dirinya mau mati. Sehingga Usagi pun pergi dari tempat tersebut. Ya, seperti biasa Usagi selalu memasak hasil perburuannya sebagai makan malam. Dan pada saat paginya dirinya selalu mencari sebuah buku untuk dibaca agar dirinya tidak bosan dalam menjalani hidupnya. Pada saat dia baru saja pulang dari perpustakaan, rupanya Arisu masih terbaring di sana. Sehingga Usagi pun membawa si Arisu ke tempat persembunyiannya. Pada saat Arisu sudah terbangun, Usagi pun langsung memberikan sedikit makanannya. Akan tetapi justru Arisu tidak ingin memakan makanannya karena dirinya masih merasa bersalah atas kematian kedua sahabatnya dan dirinya hanya ingin mati. Usagi lalu mengatakan bahwa dirinya dulu juga pernah merasakan hal yang sama saat dia kehilangan ayahnya yang merupakan pendaki gunung. Usagi pun menyuruh Arisu untuk makan makanan buatan si Usagi terlebih dahulu sebelum dirinya memutuskan untuk mati karena Usagi sudah susah payah dalam mencari makanan itu. Pada saat keesokan harinya dan seperti biasa, Usagi selalu melakukan rutinitasnya, yaitu melatih tubuhnya dengan berlari mengelilingi perkotaan. Lalu pada saat dirinya kembali, Usagi pun merasa senang karena Arisu mau gitu makan makanan buatan si Usagi. Dia lalu menyuruh si Arisu untuk tidak mati terlebih dahulu karena Usagi ingin membalas budi pada Arisu karena telah menyelamatkannya di permainan sebelumnya. Jika bukan karena rencana si Arisu untuk melakukan kerjasama di permainan sebelumnya, maka dirinya pasti sudah mati di permainan itu. Usagi berharap agar si Arisu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi. Setelah mendengar perkataan itu, akhirnya semangat Arisu bangkit kembali karena dirinya memiliki suatu tujuan baru di dalam hidupnya. Malamnya saat permainan sudah mulai dibuka, mereka berdua akhirnya pergi bersama-sama ke tempat bermain yang terletak di sebuah gorong-gorong. Di sana mereka berdua melihat sebuah bis dan pada saat mereka memasuki bis tersebut, rupanya sudah ada beberapa pemain yang berada di bis tersebut. Mereka bertiga mengatakan bahwa mereka merupakan kelompok kecil yang menyelesaikan permainan secara bersama-sama sejak permainan pertama, tetapi sayangnya salah satu dari mereka mengalami cedera kaki. Pada saat permainan 4 keriting dengan tema jarak dimulai, mereka disuruh untuk mencapai tujuan dengan selamat sebelum waktunya habis, sehingga pria yang bernama Takuma menyuruh kedua temannya untuk segera pergi meninggalkan dirinya agar mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut. Dengan terpaksa mereka harus meninggalkan si Takuma karena jika mereka membawa dia, maka dia hanya akan menjadi beban dan bisa membahayakan mereka semua juga. Dan tanpa berlama-lama akhirnya mereka berempat berlari ke tempat tujuan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak tahu seberapa jauhkah mereka harus berlari untuk mencapai tujuan itu. Pada saat di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa botol minum yang sudah tersedia di sana. Akan tetapi karena mereka tidak tahu air apa yang ada di dalam botol itu, mereka pun langsung memutuskan untuk meminum air yang dimiliki si Usagi. Setelah itu mereka pun meneruskan lagi perjalanan. Akan tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja muncul sebuah Black Panther yang mencoba menyerang mereka. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran hewan tersebut. Tetapi sayangnya pria bernama Saizen justru tertangkap oleh hewan itu. Sehingga dia pun menyuruh Arisu dan yang lain untuk segera pergi melanjutkan permainan itu. Setelah mereka berlari sejauh 8.000 meter, mereka melihat sebuah motor dan pada saat itulah Arisu teringat bahwa motor itu memiliki mesin diesel sama seperti bis yang terletak di awal permainan tadi.
Karena waktunya masih cukup banyak, Arisu pun berniat untuk membawa motor tersebut kembali dan memindahkan bensinnya ke bis tadi agar dirinya bisa menyelamatkan Takuma dari permainan itu. Karena motor tersebut tidak memiliki aki, Arisu pun terpaksa untuk mendorongnya, dan setelah mendorongnya cukup jauh, akhirnya dia berhasil mencapai bis itu. Sementara itu, Usagi dan seorang pria yang bernama Yanami melihat bahwa jalan yang berada di sana telah ditutup oleh tembok besi. Mereka pun memutuskan untuk menunggu si Arisu dan Takuma terlebih dahulu. Akan tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja baut-baut yang mengunci besi tersebut mulai mengeluarkan air, sehingga mereka pun mulai berlari sejauh mungkin dari tembok tersebut. Yanami yang sudah tidak kuat untuk berlari akhirnya terjatuh dan tersapu oleh ombak tersebut. Akan tetapi untungnya Arisu dan Takuma datang tepat waktu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan si Usagi dari terjangan ombak tersebut. Pada saat mereka keluar dari bis, rupanya tujuan dari permainan itu adalah bis itu sendiri, dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Keesokan harinya, Arisu mengatakan ke Usagi bahwa dirinya sekarang memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu menemukan si Game Master agar dirinya bisa membalas kematian kedua sahabatnya. Mendengar ucapan si Arisu tersebut, Usagi pun berniat untuk mengikuti Arisu, sehingga mereka berdua pun pergi bersama-sama menuju pantai yang pernah dikatakan oleh Karube. Setelah melakukan pencarian selama berhari-hari lamanya dan bertanya ke siapa saja yang mereka sudah temui, entah kenapa mereka berdua masih saja tidak menemukan pantai tersebut. Meskipun begitu, mereka berdua masih saja tidak menyerah, dan akhirnya mereka berdua menemukan beberapa orang yang memakai gelang sama persis seperti yang digunakan si Aguni di permainan sebelumnya. Lalu mereka berdua memutuskan untuk menunggu, dan pada saat orang-orang tadi telah menyelesaikan permainannya, mereka pun segera mengikuti orang-orang tersebut hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang bertuliskan dengan kata pantai. Di situ Arisu heran dengan bagaimana orang-orang di tempat itu bisa memiliki sebuah listrik. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka terciduk dan langsung dibawa ke suatu tempat untuk menemui seseorang pria. Ya, pria ini bernama Hatters. Dia ini merupakan seorang pemimpin di sebuah organisasi bernama Pantai atau Beach. Di dalam organisasi tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu mengumpulkan seluruh kartu agar mereka semua bisa keluar dari kota itu. Akan tetapi terdapat 3 peraturan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, semua orang harus menggunakan baju pantai agar mereka tidak bisa menyembunyikan senjata. Lalu yang kedua, mereka bebas melakukan hal apa saja di tempat itu. Dan peraturan terakhir, bagi siapapun yang masuk ke organisasi tersebut, maka mereka diharuskan untuk menyerahkan kartu yang mereka miliki. Jika tidak, maka mereka akan langsung dieksekusi. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun terpaksa untuk ikut di dalam organisasi itu. Dengan kartu yang dimiliki si Arisu dan Usagi, maka kini hanya tersisa sedikit kartu lagi untuk bisa melengkapi kartu milik si Hatters, yaitu 10 hati dan juga Jack Queen King. Setelah resmi menjadi anggota, Arisu dan Usagi malah justru kebingungan karena semua orang yang berada di situ hanya bersenang-senang, dan tidak hanya itu, mereka merasa aneh karena mereka berdua selalu diawasi oleh beberapa orang, termasuk juga kedua wanita menggoda ini. Saat malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah lobi untuk mendengarkan arahan dari si Hatters. Lalu mereka semua pun berangkat untuk memainkan setiap permainan yang muncul di kota itu. Akan tetapi sayangnya di permainan kali ini Arisu dan Usagi ditempatkan di permainan yang berbeda, sehingga Arisu mengatakan ke Usagi bahwa dirinya harus kembali dengan selamat. Namun di sisi lain Chishia berkata kepada temannya bernama Kuina
bahwa dirinya pernah mabar bersama Arisu, sehingga dia menyuruh Kuina untuk menarik perhatian si Arisu agar mereka bisa melaksanakan rencana rahasia mereka. Pada saat permainan dimulai, beberapa tim harus menghadapi permainan yang sangat sulit, yaitu permainan menangkap hewan buas. Di situ mereka harus bisa mengumpulkan beberapa poin agar mereka bisa memenangkan permainan tersebut. Tetapi nampaknya permainan itu terlalu ejet, karena tim yang memainkan permainan tersebut adalah para elit yang mempunyai wewenang untuk menggunakan senjata di setiap permainan. Di sisi lain, Arisu dan salah satu anggota eksekutif yang bernama An akan mabar bersama di salah satu permainan, karena si An ini disuruh oleh si haters untuk melihat bagaimana kemampuan Arisu dalam menyelesaikan suatu permainan agar dirinya bisa menjadi eksekutif di organisasi tersebut. Selain An, Arisu juga bertemu dengan Kuina dan satu eksekutif lain yang pernah dirinya selamatkan di permainan kedak sebelumnya. Pada saat permainan bola lampu dimulai dengan tingkat kesulitan 4 wajib, si An lalu menyuruh Arisu untuk menyelesaikan permainan tersebut dengan tekniknya sendiri. Meski An padahalnya sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permainan itu. Di dalam permainan tersebut, mereka disuruh untuk memilih salah satu saklar yang bisa menyalakan lampu yang berada di sebuah ruangan. Tetapi ada sebuah syarat yang harus mereka ketahui. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyalakan saklar saat pintu ruangan tersebut terbuka. Tetapi kalau pintunya tertutup, maka mereka bisa menyalakan saklar dengan sesuka mereka. Akan tetapi jika salah memilih, maka air yang berada di ruangan tersebut naik dan akan menyentuh listrik yang bertegangan tinggi yang dapat membunuh mereka semua. Awalnya si Arisu sempat kebingungan dan menyuruh Kuina untuk membuka pintunya, tetapi setelah dirinya terkena tekanan dari si An, dirinya pun langsung menyuruh Kuina untuk menutup pintunya kembali. Lalu Arisu pun menyalakan saklar A dan menyuruh mereka untuk menunggu sebentar. Arisu pun lalu menyuruh Kuina untuk membuka pintu, kemudian Arisu menyalakan saklar B. Tetapi karena lampunya tidak menyala, Arisu pun menyuruh Kuina untuk segera memegang bola lampu itu. Dan ketika Kuina memegang lampu tersebut, dirinya mengatakan bahwa lampunya terasa panas. Arisu lalu menyadari bahwa saklar yang benar adalah saklar A. Dirinya menjelaskan bahwa jika bola lampu yang dipegang Kuina tidak panas, maka jawaban yang benar adalah saklar C. Karena lampu yang menyala selama beberapa saat pasti akan menghasilkan suhu panas. Setelah melihat kemampuan Arisu, si An akhirnya memutuskan bahwa si Arisu merupakan seseorang yang layak untuk menjadi anggota eksekutif di dalam organisasi pantai, dan film pun lanjut part 3 coy.